Di suatu pagi, kamu sedang bersiap untuk berangkat olahraga, yang niatnya telah kamu kumpulkan dari pekan lalu. Kamu memilih baju, celana, sepatu, dan menggunakan pelembab wajah. Dengan perasaan semangat, kamu berangkat menuju tempat olahraga. Setelah berjalan kaki selama 15 menit, dari kejauhan dan arah berlawan, kamu melihat sekelompok orang. Sekelompok orang tersebut seperti memperhatikan kamu dan berbisik-bisik sesama mereka. Tiba-tiba terlintas di pikiran kamu, apakah ada yang salah dengan pakaianku? Apakah pelembab wajah yang aku gunakan masih belum rata? Apakah cara jalanku terlalu aneh? Sepanjang perjalanan, kamu jadi memikirkan apa yang sebenarnya mereka bisik-bisik tadi. Energi yang seharusnya kamu gunakan untuk olahraga malah terkuras untuk memikirkan hal yang kamu sendiri tidak yakin. Itu apa? Yang tadinya semangat, sekarang jadi overthinking. Yang tadinya ingin olahraga, sekarang malah meragukan diri sendiri. Jadi, apakah overthinking ini wajar atau malah buruk buat kamu? Overthinking adalah istilah yang digunakan ketika seseorang terjebak dalam proses berpikir yang berlebihan, berulang, dan tidak produktif, sehingga menghabiskan energi dan mengganggu seseorang dalam tindakan dan pengambilan keputusan. Overthinking sangat berdekatan dengan dua konsep utama. Pertama, ruminasi, yaitu terjebak di kesalahan atau trauma masa lalu. Kedua, worry, yaitu selalu mempertanyakan atau meragukan tentang masa depan. Ketika ruminasi fokus pada penyesalan, worry fokus pada kemungkinan-kemungkinan di masa depan yang belum terjadi. Yang menarik, sebenarnya ini adalah mekanisme otak yang baik. Kenapa? Karena otak sedang berusaha untuk menghindari kesalahan, mencari kepastian, mempersiapkan masa depan, dan melindungi diri sendiri dari rasa penyesalan. Tetapi ini malah menimbulkan paradoks. Di saat yang sama, otak kamu mulai percaya bahwa kalau aku berpikir lebih lama, aku akan menemukan jawaban yang sempurna. Sayangnya, tidak semua informasi tambahan malah meningkatkan kualitas dalam mengambil suatu keputusan. Contohnya ketika kamu sedang bersiap memilih pakaian olahraga. Kamu ingin menggunakan warna cerah agar tidak kepanasan. Di saat yang sama, kamu tidak sengaja scroll TikTok yang mengatakan bahwa tren saat ini adalah pakaian berwarna gelap. Kamu jadi mulai goyah dan mulai berpikir yang tidak diperlukan. Gimana kalau nanti aku malah beda sendiri dan tidak sesuai tren? Padahal tidak ada yang salah dengan logika awal kamu. Warna cerah agar tidak kepanasan. Tapi, sayangnya ada informasi yang tidak diperlukan masuk ke otak kamu. Sebelum kita cari solusinya, kita bahas dulu. Kenapa sih informasi yang sedikit seperti tadi malah menggoyahkan kita dalam memilih pakaian olahraga? Dari dulu, otak manusia memang unik dan keren. Otak manusia terbiasa berusaha mendeteksi ancaman dari awal. Tujuannya agar kita tidak mengalami hal-hal buruk atau yang tidak sesuai keinginan. Mekanisme ini kadang baik, tapi di sisi lain kadang malah menyebabkan pemikiran yang berlebihan dan berlarut-larut. Jadi overthinking bukan hanya sekedar banyak berpikir, melainkan mengarah kepada pemikiran yang sia-sia dan tidak membantu. Ketika kamu ingin memilih pakaian olahraga sambil scroll TikTok tadi, orang yang overthinking akan terjebak di dalam lingkaran yang sama. Aku ingin olahraga. Aku ingin menggunakan pakaian warna cerah. Pakaian warna cerah dipilih agar tidak kepanasan, tetapi tren pakaian adalah warna gelap. Kalau aku menggunakan warna cerah jadi tidak sesuai tren. Jadi, aku menggunakan pakaian yang mana? Di sisi lain, ada orang yang memiliki productive thinking. Orang yang mampu berpikir dan mengambil keputusan untuk tetap fokus pada tujuan. Orang yang memiliki productive thinking bisa dengan mudah menentukan pikirannya tanpa berlarut. Aku ingin olahraga. Aku ingin menggunakan pakaian warna cerah. Pakaian warna cerah dipilih agar tidak kepanasan.
Tetapi tren pakaian adalah warna gelap. Kalau aku menggunakan pakaian warna gelap, jadi mengikuti tren. Nah, di sini bisa kelihatan kan polanya. Ketika orang overthinking hanya berputar di pemikiran yang tidak berujung, keputusannya menjadi serba salah. Ingin pakaian cerah tapi nggak mau ngelawan tren. Di sisi lain, ketika kamu menjadi productive thinking, kamu tinggal menentukan pilihan yang mana. Kedua pilihan yang dihadapi sama-sama ada sisi positif dan sisi negatif. Tinggal pilih aja tanpa perlu terjebak di lingkaran pemikiran yang tidak dibutuhkan. Enggak perlu menghabiskan energi untuk menentukan masalah pakaian aja, karena tujuan utamanya adalah olahraga. Nah, setelah kamu bisa memahami pola overthinking, sekarang gimana cara agar tidak overthinking lagi? Overthinking bukan karena seseorang terlalu banyak berpikir, melainkan karena ia terlalu sulit berhenti berpikir. Padahal berpikir sudah tidak lagi membantu. Semakin seseorang mencari kepastian, semakin ia menyadari bahwa kepastian tidak ada. Semakin ia mencari kontrol, semakin ia menemukan bahwa banyak hal tidak bisa dikontrol. Dan semakin ia mencoba menghilangkan kecemasan melalui berpikir, semakin kecemasan itu bertambah. Karena otak kita jadi menangkap pesan, kalau aku masih memikirkannya, berarti ini memang berbahaya. Untuk mencegah hal tersebut, kamu perlu belajar membedakan mana masalah yang bisa diselesaikan dengan berpikir, dan mana ketidakpastian yang hanya bisa diterima sambil tetap bertindak. Ketika kamu memilih pakaian cerah agar tidak kepanasan, kamu sudah benar. Ketika kamu memilih pakaian gelap agar sesuai tren, kamu sudah benar. Kamu tidak perlu terjebak di pemikiran, aku ingin warna cerah, tapi tidak ingin melawan tren. Karena pada titik tertentu, kualitas hidup tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak kita berpikir, tetapi oleh kemampuan kita mengambil keputusan kecil untuk tetap fokus pada tujuan utama kita. Kalau kamu suka dengan pembahasan kita, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya.